Baik, kita menggunakan router 2901. Kemudian ini switch. Kemudian ini kita ke wireless ke WRT 300N. WRT 300. Nah, di laptopnya nih ya, ganti ke wireless semua ya. Interface-nya ganti ke wireless. Ini pilih deck, pilih ke physical, kemudian kita matikan terlebih dahulu powernya, kemudian kita
ganti ke wireless, kemudian powernya di on lagi. Jadi pada laptop ini ya, ini pada physical, kemudian kita matikan, kita interface-nya kita ganti. Nah pada physical ini, nah ini powernya di off dulu, kemudian diseret LAN card-nya ganti dengan wireless. Karena ini nggak ada passwordnya, jadi dia langsung terhubung tuh. Nah nanti kita konfigurasi. Nah itu. Ini kabel strike semua. Nanti kita butuh kabel konsol buat konfigurasi konsol. Nah ini nanti IP-nya 192.168.10.0/24. Kemudian yang ke sini (192.168.20.0/24). Oke, sekarang kita konfigurasi pada router. Jadi nanti yang di ruang kantor ini networknya adalah 192.168.10.0/24. Kemudian nanti yang mengarah ke ruang meeting networknya adalah 192.168.20.0/24. Oke, kita lanjut ke router. Ini saya menggunakan konsol ke PC 2. Klik desktop, kemudian terminal. Ini no ya. Kita ganti hostname-nya dulu, hostname R kantor. Kemudian kita konfigurasi password, enable password. Kantor. Line konsol 0. Password.
login exit. Nah, ini tadi sudah kita berikan password buat ketika mau masuk ke enable, kemudian ini password untuk akses line, akses kabel konsol, kemudian line VTY 0, password router VTY, login exit. Ini untuk password akses dari virtual atau remote. Kemudian banner remote TD. Selanjutnya kita konfigurasi IP address pada interface ini ya, G0 per 0. G0 per 0 IP-nya 192.168.10 titik. Kita pakai yang pertama first, berarti 10.1. Interface gigabit Ethernet 0 per 0. IP address 192.168.10.1 karena kita pakai first 255.255./24 jadi 255.255.255.0. No description IP address to kantor, no shutdown. Tadi sudah kita IP address, ini warnanya sudah hijau ya. Sekarang tinggal yang interface G0 per 1. Interface G0 per 1, networknya 192.168.20.0/24. Di sini kita pakai first atau pakai last? Pakai first aja lah. Ini exit dulu. Interface gigabit Ethernet 0 per 1. IP address 192.168.20.0/24.255.255.0. Description IP address to ruang meeting. No shutdown. Exit. Lanjut. Nah, tadi sudah kita konfigurasi. Kemudian kita akan membuat DHCP server. Jadi nanti di WRT ini DHCP servernya kita matikan. Jadi nanti dapat IP-nya langsung dari router. Gitu. Caranya adalah kita masuk lagi di router. IP DHCP
Pool kurang kelihatan ya. Nah, kita buat ini IP DHCP pool, baru nama poolnya tadi. Misalkan ini ruang meeting. Kita masukkan nih networknya. Network. Nah, yang ke ruang meeting kan ini kan networknya kan. Ini networknya 192.168.20.0. 192.168.20.0. Slash berapa? Slash 24 255 255 255.0. Kemudian kita masukkan gateway atau default router. Nih. Default router ini adalah tadi kan interface G0/1 kan ada IP address-nya kan. Nah, itu IP address-nya kita masukkan untuk gateway-nya tadi. Default router 192.168.20.1. Kalau nanti ada DNS servernya bisa dimasukkan DNS servernya. Sekarang kan kita nggak pakai DNS server. Nggak ada servernya tadi, jadi nggak kita masukkan. Tapi kalau nanti ada DNS server tinggal dimasukkan. DNS server IP-nya berapa? Kalau sudah kita exit. Kemudian kita bikin IP DHCP juga ke sini nih, ke LAN kantor. Ini kan kantor. Nah, biar kita ngisinya secara otomatis juga, kita buat DHCP server. Caranya adalah IP DHCP pool, kemudian nama poolnya tadi. Nama poolnya misalkan kan tadi ruang meeting ya. Sekarang ruang kantor misalkan. Nah, ini nama pool. Jadi kalau mau diedit sesuai dengan nama poolnya tadi. Masukkan networknya 192.168.10.0 slash 24 255 255 255.0. Kemudian kita masukkan default router IP address yang ada pada giga interface gigabit ethernet 0/0. IP-nya adalah 192.168.10.1. Exit. Setelah tadi kita sudah bikin DHCP server, nah di sini di PC ini PC 0 kita aktifkan dulu. Caranya adalah klik PC 0, klik desktop, kemudian IP configuration. Nah, ini kan static. Kalau static ini berarti kita ngisi secara manual. Nah, kita klik aja DHCP. Nanti dia akan request IP address. Nah, dia akan DHCP request successful, dia akan terisi IP secara otomatis. Nah, default gateway tadi ini dari default router. Jadi kalau default routernya salah ngisinya, nanti ngisi default gateway-nya salah. Kemudian networknya juga ketika tadi ada kita masukkan network 192.168.10.0. Kalau slash 24 berarti dimasukkan tadi subnet masknya 255 255 255.0. Kalau tadi pengisian subnet masknya salah, ketika nanti akan pengisi secara otomatis juga dia akan salah juga. Kemudian PC 1 kita isi juga desktop, IP configuration, klik DHCP. Nah, nanti dia akan mengisi secara otomatis. Pada PC 2 juga sama, kita isi IP address-nya. Pilih desktop, kemudian IP configuration, klik DHCP.
Nah, kemudian sekarang tinggal pada laptop. Nah, kalau pada laptop kita harus konfigurasi terlebih dahulu pada wirelessnya. Kalau secara real, kita nggak bisa klik wireless ini langsung kan, harus pakai laptop atau klien. Nanti kalau dipakai tracer ini bisa diklik secara langsung gitu. Tapi kalau secara real kita nggak bisa, harus menggunakan klien, pakai laptop atau pakai PC. Nah, di sini klik GUI. Nah, di sini ada DHCP server. Kelihatan kan? Nah, DHCP server ini dia enable. Nah, kalau di enable berarti dia dari laptop nanti dia akan membacanya DHCP servernya ke sini. Nah, supaya wireless access point ini dia tidak membaca IP, tidak memberikan IP sendiri, tetapi mendapatkan IP dari DHCP dari router, maka DHCP server ini harus kita disable. Jadi untuk melakukan pengisian IP address secara otomatis dilakukan oleh nanti dari router yang memberikan. Wireless router ini hanya berfungsi menyebarkan, membroadcast melalui access point ini. Nah, kemudian jadi di sini kita cukup klik disable, kemudian tinggal kita atur untuk penamaan access point-nya tadi sama password-nya. Jadi kalau IP address sudah diserahkan ke router tadi. Dari router kita sudah membuat DHCP server, nanti yang akan membroadcast dari access point tersebut. Di sini ada network mode mix, kemudian di sini ada network name, SSID-nya kita ganti. Misalkan menjadi WiFi ruang meeting. Kemudian radio wide channel auto SSID broadcast enable. Kalau sudah kita save setting. Sudah tadi klik save setting. Kalau sudah ke wireless security. Di sini kita pilih yang WPA2 personal. Enkripsinya mau AES atau TKIP. Kemudian passphrase-nya kita isikan password-nya. Password untuk akses terhubung ke access point tadi. Password-nya misalkan ruang meeting, minimal 8 karakter. Kalau sudah disimpan, save setting. Kalau sudah save setting, kita arahkan dari laptop supaya bisa terhubung ke access point. Sudah save setting? Sudah. Kalau sudah nih close. Nah, ini tadi kan ada terhubung kan wirelessnya, sekarang jadi hilang karena sudah kita ganti nama SSID-nya tadi, sama kita berikan password. Jadi dia tidak bisa terhubung. Tapi kalau secara bawaan atau default dia langsung bisa terhubung tadi, karena tidak ada password dan SSID-nya masih default. Nah, caranya adalah kita klik laptop sama, kemudian desktop, kemudian PC wireless, kemudian klik connect. Tunggu beberapa saat, dia akan melakukan scanning. Nah, ini ada nih WiFi ruang meeting, klik, kemudian connect. Masukkan passwordnya tadi. Ruang meeting. Klik connect. Nah, ini sudah terhubung langsung. Laptop 1 kita hubungkan juga. PC wireless, connect. Tunggu beberapa saat, klik connect, kemudian masukkan passwordnya. Ruang meeting. Connect. Laptop yang kedua kita hubungkan juga PC wireless, connect. Tunggu beberapa saat. Klik wireless network name-nya, kemudian klik connect, kemudian kita masukkan passwordnya.
Connect. Kalau sudah, kita bisa cek IP-nya nih, misalnya di laptop 2 nih. Klik IP. Nah, ini IP-nya masih membaca ke yang lama nih. Ya. IP-nya masih membaca ke 192.168.0.100. 0.100 itu IP yang masih lama nih, bukan ke sini, bukan ke router ini. Caranya adalah klik static, kemudian DHCP. Oh, ini masih membaca nih, masih ke 0. Berarti ininya masih, oh ini masih enable tadi. Saya disable lagi. Save setting. Jangan lupa ya, ini disable ya. Kalau dia oke. Ini masih 0, static DHCP. Nah, ini udah 20. Ini masih 0, static DHCP. Nah, ini sudah ke 20 lagi. Static DHCP. Nah, ini sudah 20. Kalau sudah 20, bisa kita tes koneksi. Pakai command prompt ipconfig. IP-nya 192.168.20.6. Ping 192.168.20.1. Reply. Ping 192.168.10.1. Ke Ethernet, ke interface gigabit Ethernet 0/0 itu reply, kemudian sekarang ke PC 0 10.2. PC 0 10.2 hasilnya adalah reply juga. Kita ping lagi ke 10.3. Reply 10.4. Jadi sudah connect ya. Kemudian jika kita ingin menambahkan IP address pada switch, itu bisa. Misalnya di switch kita mau berikan IP address biar kita bisa manage. Misalkan di switch kita berikan IP address 192.168.10.200 misalkan. Caranya adalah ini IP buat switch. Kita klik pada root pada switch, kemudian konsol,
Kemudian kita hubungkan ke PC 0 ya, konsol. Jadi buat konfigurasi switch dari PC 0. Nah, jadi di switch ini kita berikan IP address switch. Nah, pada switch itu dia punya interface namanya VLAN 1. Jadi di switch itu ada 24 port fast Ethernet sama 2 port gigabit Ethernet. Dia masuk ke dalam interface VLAN 1. Nah, pada interface VLAN 1 kita bisa berikan IP address. Jadi switch itu juga bisa kita remote, bisa kita manage. Misalkan port yang tidak dipakai nanti kita matikan, itu bisa. Jadi biar lebih aman dan lebih safety tadi. Pada switch juga sama, bisa kita berikan password juga sama kayak di router. Oke, kalau sudah, kita klik PC 0 untuk konfigurasi pada switch. Klik terminal. Oke. Nah, ini switch. Ini switch. Sama perintahnya enable juga, kemudian configure terminal. Kita ganti hostname-nya menjadi SW, misalkan kantor. Kemudian kita berikan IP address tadi. Caranya adalah untuk memberikan IP address pada switch interface VLAN 1. Switch Virtual Interface atau SVI. Jadi VLAN 1 ini dia SVI, Switch Virtual Interface. Sama, interface-nya saja namanya interface VLAN 1. Kita tinggal berikan IP address 192.168.10.200/24 berarti 255.255.255.0. No shutdown active. Kemudian supaya switch ini bisa dipanggil dari ruang meeting, berarti kita harus memberikan default gateway pada switch ini. Jadi kita baru memberikan IP address tapi belum ada gateway-nya. Nah, supaya nanti gateway-nya itu bisa supaya nanti bisa di-ping atau bisa dipanggil, berarti kita harus memberikan gateway pada switch tersebut. Caranya adalah IP default gateway. Gateway-nya berapa? Gateway-nya berarti pada IP pada interface, IP pada router interface G0/0. G0/0 IP-nya berapa? Router G0/0 IP-nya berapa? Di IP default gateway 192.168.10.1. Kalau sudah, coba lakukan ping dari laptop yang ada di ruang meeting ke switch. Itu harus reply juga. Kita lakukan tes koneksi dari laptop sini. Kita ping ke
ping ke switch tadi IP-nya 192.168.10.200. Nah, reply itu. Reply ya. Jadi sudah bisa terhubung ke switch. Cuma switchnya belum bisa kita remote karena kita tidak memberikan konfigurasi password di switchnya tersebut. Jadi belum bisa di remote. Kalau mau remote silahkan konfigurasi sama yang ada di router tadi, konfigurasi passwordnya. Nanti dia bisa dilakukan remote. Baik, kira-kira sampai di sini sudah bisa terhubung semua ya dari ruang meeting. Kemudian kalau kita ping dari ruang kantor ke ruang meeting misalkan ping 192.168 IP config dulu, IP config 10.3 ping ke gateway dulu 192.168.10.1 reply, kemudian ke gateway ruang meeting 20.1 reply juga, kemudian ke laptop 0 itu 20.4 ya, laptop 0 itu 20.4 hasilnya adalah reply. Kalau kita ping ke switch 110.200 apakah reply? Harusnya reply. Reply juga ke switch kantor. Jadi sudah terhubung semua. Kita membangun sebuah jaringan dengan menggunakan kabel dan dengan menggunakan wireless untuk kebutuhan sebuah kantor. Kalau nanti ada internet, nanti di router ini bisa tambahkan interface itu yang dari internet tadi masuk ke router, kemudian supaya bisa terhubung ke internet baik dari kantor maupun ruang meeting.